Revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran menuai kontroversi dalam beberapa pasalnya. Beberapa kontroversi itu terkait klausul pelarangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi yang dinilai bisa mengancam kebebasan berpendapat. Selain soal pelarangan konten jurnalisme investigasi, pasal sengketa jurnalistik juga mendapat sorotan. Aturan itu dinilai bisa memunculkan tumpang tindih kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Dewan Pers. Terkait dengan pasal tentang pelarangan konten jurnalistik investigasi, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalistik Indonesia Bayu Wardana menilai alasan untuk mencegah timbulnya monopoli sangat aneh. Draft revisi UU Penyiaran dinilai bakal memberangus kebebasan pers. Apa motif larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi dan negara bisa dikuasai diktator jika jurnalis dilarang investigasi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan penggiat jurnalistik Bung Mujianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Muji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kita membahas terkait draft RUU Penyiaran yang tersebar di masyarakat mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Sorotan utamanya adalah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Menurut Anda, Bung Muji, apakah pasal kontroversi dalam RUU tersebut apa saja, Bung Muji? Ya, jadi yang menjadi perbincangan hangat ya di kalangan jurnalis sekarang ini, ya pertama adalah pasal 50B ayat 2 butir C yang melarang media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi. Ini yang saya kira paling menjadi sorotan di kalangan para jurnalis gitu ya, karena bagaimanapun kok tiba-tiba muncul gitu ya ini. Kemudian yang kedua tentang sengketa pers di pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sengketa jurnalis pers ya jurnalisme atau sengketa pers itu diurusi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini pasal yang kemudian juga menjadi sorotan karena selama ini sudah ada Dewan Pers yang itu menangani berbagai sengketa pers sebelumnya. Juga ada pasal-pasal yang lain, tapi yang memang paling menonjol dari ini adalah itu, termasuk sebenarnya yang menjadi core dari pembahasan ini adalah semangat eh, adanya pembungkaman terhadap kebebasan pers itu yang menjadi sorotan para jurnalis. Baik, Bung Muji, dan yang tadi Anda paparkan, apakah kalimat pelarangan investigasi membingungkan dan pasal ini dapat dimaknai sebagai pembungkaman pers. Mengapa di penyiaran tidak boleh ada investigasi? Apakah motifnya menurut Anda, Bung Muji? Ya, ini adalah satu upaya dari pihak-pihak tertentu lah begitu ya. Karena kemarin sudah ada muncul alasan ya seorang anggota DPR mengapa investigasi ini tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa itu akan mengganggu penyidikan di kepolisian misalnya. Nah, itu atau di kejaksaan atau lainnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu alasan yang dikemukakan. Kita tidak tahu sebenarnya alasan di balik itu semua, tapi kita bisa meraba sebagai kalangan pers bahwa selama ini pers itu mampu menyajikan investigasi-investigasi yang membuat orang tercengang, bahkan membuat aparat negara pun itu baru tahu ya terhadap berbagai peristiwa-peristiwa hasil investigasi. Ini kan dalam tanda kutip membuat malu lah gitu ya, membuat malu dari aparat negara gitu ya. Yang kedua adalah bahwa banyak di kalangan investigator ya dari kalangan jurnalis ini menyajikan hal-hal yang memang jauh maju ke depan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak lain gitu di luar dari pers gitu. Ini juga dalam tanda kutip ini membuat aparat negara ini menjadi seolah-olah kalah ya kalah di dalam persaingan begitu ya.
Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya pelarangan ini akan membuat ya dunia pers itu menjadi mandul, ya. Dunia pers menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ujungnya nanti bahwa pers itu hanya memberitakan sesuatu yang datang dari misalnya pihak-pihak resmi, bukan mendapatkan dari hasil investigasi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka semua informasi hanya datang dari satu arah. Dan kita di dunia pers itu kan tidak mudah percaya. Apakah yang datang dari satu arah itu pasti benar? Meskipun itu dikemukakan oleh lembaga resmi, gitu ya. Nah, karena itu pers itu kemudian mencari tahu. Nah, kalau kemudian upaya mencari tahu, upaya menginvestigasi ini kemudian dilarang, ya berarti apa gunanya pers? Pers itu hanya seolah-olah menjadi humas saja dari lembaga-lembaga resmi yang ada gitu. Jadi ini saya kira itu dan memang tampaknya ya apa yang dilakukan oleh media sekarang dengan kebebasannya itu juga mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan rezim yang ada dan yang akan datang karena banyak hal yang kemarin itu menjadi kontroversial gitu ya, di saat nanti bergantian rezim itu bisa muncul kembali ke permukaan gara-gara pers gitu. Ya ini saya kira itu sangat dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang takut ya belangnya itu terungkap oleh pers. Saya kira itu alasan-alasan yang ada di baliknya. Ya, meskipun kita tidak tahu persis lah ya, apakah ada kepentingan-kepentingan juga dari pemilik usaha pers yang juga penting bagi mereka untuk kemudian mengendalikan pers ini dengan lebih kuat lagi gitu. Baik, Bung Muji, dan itu artinya apakah nantinya masyarakat ke depannya hanya akan mendapatkan berita-berita seremoni? Dan apakah ini jelas melanggar seluruh prinsip jurnalistik, Bung Muji? Ya, kalau itu disahkan dan tidak ada koreksi, ya masyarakat tuh hanya seperti mendengarkan pidato dari uh, pejabat negara atau orang-orang resmi saja, dan akhirnya apa? Ya apa gunanya pers gitu kan? Apa gunanya pers? Karena salah satu fungsi pers itu adalah kontrol sosial. Dia juga tidak sekedar media informasi, tapi dia juga merupakan media untuk kontrol sosial dari masyarakat kepada negara, ya kontrol sosial masyarakat kepada wakilnya dan seterusnya. Nah, fungsi ini akan semakin hilang kalau jurnalisme investigatif itu dihilangkan. Nah, jadi masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang akhirnya remeh-temeh dan tidak mendalam. Kita tahu bahwa karakteristik dari jumpa pers, karakteristik dari humas itu adalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya permukaan, tidak menyampaikan hal yang sifatnya mendalam. Nah, hal-hal yang mendalam inilah yang kemudian dimakanlah dalam tanda kutip oleh media massa dengan melakukan investigasi. Nah, ini kalau ini dilarang berarti ya nanti akhirnya yang terjadi adalah masyarakat nggak akan tahu banyak tentang hal-hal di balik layar, tentang hal-hal pelanggaran yang disembunyikan, ya. Nah, yang itu hanya akan muncul dengan investigasi. Saya kira itu apa namanya hal yang akan didapatkan kalau ini tidak dikoreksi gitu dan akan terjadi monopoli informasi dari satu arah dan ini saya kira tidak baik bagi perkembangan masyarakat kita gitu. Baik, Bung Muji, dan terakhir, apakah artinya negara bisa kembali dikuasai diktator jika jurnalis dilarang investigasi? Ya sangat mungkin karena dengan media yang kemudian bisa dipegang semuanya, menyampaikan informasi yang hanya dari dia saja, dari negara saja, ya apa bedanya kemudian negara ini menjadi negara yang diktator gitu ya, otoriter dan orang lain tidak boleh bersuara yang berbeda. Nah, ini yang kita akan khawatirkan karena eh, tampak sekali bahwa salah satu pilar sekarang kalau orang bicara tentang demokrasi, pilar yang masih hidup ya sekarang dalam demokrasi itu adalah pers gitu ya.
Ya, yang lain-lain pilarnya mungkin sudah bisa terkooptasi, ya mungkin sudah mulai goyang kanan, goyang kiri, satu arah saja, tidak berani DPR misalnya tidak berani mengkritik pemerintah, padahal fungsi dia adalah kontrolnya sudah hilang. Yang bisa kontrol sekarang tinggal pers, yang bisa kontrol tinggal jurnalis gitu. Nah, kalau ini kemudian juga dipangkas, ya kontrol sosial melalui media massa ini, maka yang terjadi adalah ya bisa seperti itu. Ya, bisa sangat mungkin negara itu akan mendominasi dan menutup semua akses-akses yang menginginkan hal yang sebenarnya terjadi. Ya, karena kita tahulah di dunia jurnalistik ini bahwa tidak semua yang terjadi itu diberitakan. Ya, tidak semua yang terjadi itu diberitakan dan tidak semua yang diberitakan itu semuanya benar. Nah, ini yang butuh kritik sosial, dan kritik sosial itu butuh media massa yang berani untuk menyuarakan kebenaran gitu. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kemudian menjadi perhatian. Karena itu kalau sampai undang-undang ini disahkan, tentu pasti akan terjadi gejolak. Dan kalau kemudian gejolak ini tidak di apa namanya diakomodasi, maka ya ini adalah tanda-tanda ya negara menuju diktator gitu ya, otoritarian gitu ya, yang kemudian membungkam pers, sama seperti negara-negara di negara komunis yang dia pers itu sudah tidak lagi punya fungsi untuk melakukan kontrol sosial, tapi hanya sekedar untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi keinginan dari penguasa yang sedang berkuasa. Saya kira itu. Jazakallah Bung Muji untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Muji senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.